biru. Selain dia akan terus susah dalam hidup ini, dia tidak akan pernah bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Selain itu juga dia akan dikalahkan. Sampai pada akhir hidupnya dia akan dihancurkan oleh penderitaannya sendiri. Tapi kalau kita kenal, kalau kita ngerti tujuan dalam hidup kita, hidup ini indah. Haleluya. Hidup ini indah. Colek sama sebelahnya yang lagi setengah-setengah merem, ya, kasih tangan begini, bilang, kamu indah. Kalau syuting nggak ada kawannya di sebelah, colek aja bangkunya, bilang kamu indah. Colek bangkunya, bilang bangkunya kamu indah. Kalau nggak ada bangku susah kita. Jadi hidup ini indah, Bapak Ibu. Dompet ada isinya, indah. Andai kan tidak ada isinya, tetap indah. Keindahan manusia itu bukan dari luar sebetulnya. Nih, dari dalam. Kalau cuma berpatokan dari luar, itu tidak sesuai dengan tujuan Allah. Allah itu adanya di dalam, bukan di luar. Sukacita Tuhan bukan di dompet. Sukacita Tuhan ada di sini, kemudian menguasai kehidupan kita. Setiap hari ketemu orang yang menjengkelkan, akan tetap indah. Karena apa? Ternyata kita adalah orang-orang yang tidak suka menjengkelkan. Ya. Belajar dari orang-orang yang menjengkelkan, kita pasti dipacu untuk tidak menjengkelkan seperti orang itu toh. Tapi kalau orang yang gak ngerti tujuan, orang yang gak ngerti bahwa dia anak-anak Allah, dia akan terpancing, jadi orang-orang juga ikut menjengkelkan. Ya, jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, yuk bersama-sama dengan saya, kita mau ngerti tujuan Allah dalam kehidupan kita. Baik kita yang masih kecil, remaja, pemuda, dewasa, yang lansia, bersama-sama kita mesti berjuang untuk menemukan tujuan Allah ini. Kalau kita ketemu, mantap. Yang ketiga, Allah sangat disenangkan kalau kita memenuhi tujuannya, yaitu apa? Menjadi bagian tubuh Kristus. Menjadi bagian tubuh Kristus yang berkarya. Kita ini sebetulnya gambaran dari tubuh Kristus. Tidak semua kita berperan sebagai tangan. Enggak semua kita berperan sebagai telinga. Enggak semua kita berperan sebagai mulut. Di dalam sebuah persekutuan orang-orang percaya, itu adalah bentukan tubuh Kristus di mana di dalamnya ada beragam-ragam karunia. Tapi ingat, kehebatan sebuah karunia itu tidak ditentukan oleh bentuk karunianya, tapi oleh sejauh mana kita mengembangkan karunia itu. Ada sebuah gereja yang tercipta dari gerakan seorang tua yang cuma bisa berdoa. Jadi jangan anggap remeh dengan karunia Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu nggak seperti Om Tony, nggak seperti Om Kim Yang, nggak seperti Tante Cenwi, nggak seperti Tante Suti, nggak seperti Pak Manto, ya nggak seperti Pak Willem, apalagi seperti Hana yang paling senior di sini. Ya, kita sulit sekali menyamakan kemampuan kita. Kita semua punya kelebihan, tapi juga kita punya kekurangan. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembangkan apa yang menjadi kelebihan kita, itu akan menutupi kekurangan kita. Dan pada akhirnya Tuhan disenangkan. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 12. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-12. Haleluya. Efesus pasal yang keempat ayat 12 dikatakan di sana, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ini adalah bagian-bagian daripada tubuh kita sekalian. Kita ada dipersatukan ini untuk saling memperlengkapi. Memperlengkapi pekerjaan orang-orang kudus, orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan.
di dalam pekerjaan pelayanan. Bagi apa? Pembangunan tubuh Kristus agar menjadi sempurna pada akhirnya. Jadi saya berharap tidak ada pengangguran rohani di sini ya. Mungkin saudara, saya nggak bisa apa-apa. Dan jangan pernah berkata seperti itu. Kita masih punya kemampuan untuk berbuat segala hal. Mungkin kita sudah tua, kita tidak punya kemampuan berkhotbah. Kita mungkin tidak punya kemampuan untuk besuk. Kita tidak punya kemampuan seperti Pak Manto, semua hal bisa. Pak Manto ini orang yang multi talent, semua bisa. Bukan cuma makan aja yang bisa, bikin makanan aja bisa, cari makan aja bisa, gitu loh. Semua bisa. Di sini ada Cilili. Cilili itu masak apa aja bisa. Ya. Dan saya melihat tidak ada orang yang tidak bisa bikin apa-apa. Mungkin saya jalan aja susah Pak Budi. Ya, enggak apa-apa. Tapi toh masih punya hati kan, masih punya pikiran, masih punya keinginan untuk memuliakan Tuhan, itu sudah cukup. Setiap hari duduk 5 menit di hadapan Tuhan. Bawa persoalan pelayanan di tempat ini. Bawa kerinduan gembala sidang di tempat ini dengan seluruh pemimpin yang ada. Bawa jiwa-jiwa yang ada di gereja ini. Bawa kerinduan kita untuk lebih lagi dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Itu ketika kita memohon kepada Tuhan, kita itu seperti malaikat yang membawa kemenyan di hadapan tahtanya. Baca Wahyu pasal 8, ayat yang keempat. Ya. Doa kita nih, doa orang yang percaya. Kita boleh jalan-jalan toh? Bisa jalan-jalan atau enggak bisa? Boleh jalan-jalan toh? Artinya tidak masuk YouTube kan? Tidak perlu masuk YouTube. Saya berharap tidak masuk YouTube. Gini Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan kepada kita. Ketika kita menaikkan doa kita itu seperti malaikat yang membawa nampan kemenyan kudus yang menyenangkan hati Tuhan. Kemenyan yang berbau harum. Ketika kita berdoa, maka kita seperti diwakili oleh malaikat membawa kemenyan kudus itu. Dan ketika kemenyan itu mulai berasap sampai kepada penciuman Allah, Allah disenangkan. Jadi jangan pernah berpikir doa kita sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada pernah orang berdoa dan doanya sia-sia. Banyak hal yang saya alami tentang kehebatan doa, tentang kedahsyatan doa. Saya kurang tahu di sini berapa banyak yang baca buku saya tentang kedahsyatan sebuah doa. Itu memang banyaknya seperti materi pengajaran, tapi saudara coba pelajari betul-betul. Saudara akan bertemu ya dengan banyak hal tentang kekayaan atau kuasa di dalam doa itu. Dan yang menarik adalah ketika kita lakukan itu saja, sebagai bagian tubuh Kristus, kita sudah berkarya. Dan ketika kita berkarya sebagai bagian tubuh Kristus, itu kita sedang mengerjakan tujuan Allah melalui kehidupan kita. Kalau suamimu bermasalah, engkau duduk diam setiap hari di hadapan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau punya banyak hal yang menjengkelkanmu, berkenaan dengan orang lain, dan engkau duduk di sana, duduk di hadapan Tuhan, dan engkau sampaikan dengan jujur dan terbuka, dengan hancur hati, dengan apa adanya. Itu bagaikan kemenyan yang menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan dengarkan dengan sepenuh hati. Dan itu kita sedang berkarya. Kita sedang melakukan tujuan Allah melalui kehidupan kita. Ini hal ini aja nih kadang-kadang dianggap sepele. Kita punya persoalan, kayaknya belum mantap kalau kita belum ngomong sama ibu itu. Kayaknya belum mantap kalau saya belum ngomong sama Ii. Kayaknya belum lepas deh kalau saya belum ngomong sama Pak RT. Kayaknya belum lepas deh kalau saya belum ngomong sama bos. Boleh-boleh aja, tapi saya mau katakan, lebih efektif kalau kita ngomong
kepada pemilik kehidupan kita. Berikan waktu. Hari ini belum dijawab, berdoa lagi. Belum dijawab, berdoa lagi. Sampai Tuhan jawab. Jangan pernah berhenti berdoa. Di sini ada istri saya, namanya Ibu Ermi. Kenal Bapak Ibu ya? Ini. Saya mau saksi. Saya rindu punya rumah sendiri. Rumah yang saya punya di Pondok Gede itu hancur. Karena kena banjir dan kemudian pernah ditinggalin oleh ipar. Kemudian ipar punya rumah sendiri, kosong, jadi hancur. Ini pelafonnya turun. Tapi jauh sebelum itu, kami sudah minta sama Tuhan. Itu kami berdoa bukan setahun 2 tahun loh. Kami berdoa semenjak kami pindah ke Petamburan. Kami pindah ke Petamburan itu anak kami kedua, Jeremy itu masih berumur 1 tahun kalau nggak salah. Belum 1 tahun. Kami pindah ke Petamburan. Karena selain terlalu jauh, agak ribet juga di sana. Sekarang Jeremy umur berapa ya? Kok saya tanya ya? Bapaknya kok tanya? Tapi kan nggak apa-apa tanya sama ibunya toh. Berapa dia Mi? Hah? 23 berarti kami berdoa 22 tahun. 22 tahun. Dan Tuhan jawab itu pada tanggal 3 Oktober tahun kemarin. 2 hari sebelum saya ulang tahun. Tuhan jawab. Kami punya rumah. Sekarang masih direnovasi. Nanti kalau udah jadi, datang ke rumah saya. Ya, bawa pancingan boleh. Boleh. Karena di tempat saya masih ada got. Artinya pancingan ya di got aja. Orang gak ada apa-apanya rumahnya. Ya, 22 tahun kami berdoa. Untuk pertobatan adik saya perlu 5 tahun. Jadi jangan pernah anggap sia-sia tentang doa. Dan doa itu adalah sebuah karya yang Tuhan tanamkan kepada setiap orang yang telah menjadi bagian tubuh Kristus. Dan ini adalah tujuan Allah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang sangat percaya katakan haleluya. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir. Tujuan Allah bagi kehidupan kita adalah menjadi jemaat yang tertanam, kemudian bertumbuh, kemudian berbuah. Ya. Jadi saya berharap pada kita sekalian, yuk jadilah jemaat yang tertanam. Tertanamlah di tempat ini. Di tempat ini pupuknya juga tetap bagus kok. Pupuknya dari Alkitab kok. Ya, jadi jangan ragukan tentang Alkitab yang diberitakan di tempat ini. Alkitabnya juga LAI punya. Ya. Tertanam. Kita harus jadi jemaat Tuhan hari-hari tertanam. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh kerohanian kita. Dan ini adalah tujuan Allah bagi orang-orang percayanya, bagi orang-orang pilihannya, bagi orang-orang yang telah ditebusnya. Kita tidak akan pernah bertumbuh normal kalau kita tidak pernah mau tertanam di dalam gereja Tuhan. Saudara boleh bergereja dimanapun silakan saja. Tetapi ketika saudara tidak tertanam sungguh-sungguh, saudara tidak akan punya akar yang kuat. Dan tidak mampu untuk bertumbuh ke atas. Dan saya yakinkan kepada kita, kalau saudara tidak bertumbuh dengan baik, saudara tidak akan pernah menghasilkan buah. Percaya saja. Kalau saudara tidak bertumbuh, saudara tidak akan pernah menghasilkan buah. Sementara
Ketika kita berbuah, Tuhan disenangkan. Itu tujuan Tuhan. Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8 berkata, silakan. Yohanes 8 ayat 15. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, Tuhan disenangkan. Ya. Kita berjalan dalam tujuan Tuhan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Nah sekarang bagaimana kita bisa berbuah banyak kalau kita tidak pernah mengalami pertumbuhan? Gimana kita bisa tumbuh kalau kita tidak pernah tertanam kira-kira? Tantangan kita hari-hari ini adalah punya kesediaan sungguh-sungguh untuk tertanam. Dan Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kesediaan kita untuk tertanam di sebuah gereja, di sebuah persekutuan, di sebuah komunitas. Ya, oleh karena itu mari bersama-sama dengan saya kita mau menjadi orang yang mengerti tujuan Allah. Tapi pada akhirnya saya pikir-pikir ngerti tujuan Allah juga percuma kalau kita tidak mau bertahan dalam tujuan Allah. Karena apa? Ketika kita ngerti tujuan Allah, ketika kita mulai mewujudkan tujuan Allah dalam kehidupan kita, kita itu punya musuh. Kita itu selalu diperhadapkan dengan tantangan dan rintangan dan itu tidak mudah. Setia dalam ibadah saja, kalau kita tidak mau bertahan di dalam keyakinan kita, susah. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang membuat kita nggak akan tahan setia dalam ibadah, setia baca firman, setia berdoa. Itu ada musuhnya sendiri itu. Saya bersyukur di tempat ini ada kegiatan-kegiatan, komsel dan segala macam. Itu adalah merupakan makanan-makanan rohani yang membuat kita bertumbuh. Ya. Akhirnya kita akan mau tidak mau pasti menghasilkan buah. Alkitab menyaksikan bahwa tujuan Allah yang harus kita hidupi, harus kita perjuangkan, kita pertahankan sampai kita ketemu Tuhan. Haleluya. Karena musuh kita tidak akan pernah diam melihat pertumbuhan kita. Iblis tidak akan pernah senang melihat kita berbuah. Iblis tidak akan pernah tenang ketika kita tertanam. Dia akan ganggu kita dengan banyak hal, banyak masalah. Tetapi kalau kita mau bertahan, kita akan sampai juga kepada tujuan Allah. Kita menjadi manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat tahun baru, selamat menikmati semua janji Tuhan, selamat menikmati kemuliaan Allah, karena saya percaya Tuhan sudah siapkan yang terbaik di tahun ini. Haleluya. Pemulihannya, berkatnya, segala hal yang baik Tuhan sudah siapkan bagi kita. Yang penting bertahan dalam tujuan Allah. Haleluya. Haleluya. Angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadikan lagu ini komitmen kita ya. Bahwa kita hidup itu untuk Tuhan dan kita harus bertahan dari godaan dunia. Jangan mau dipisahkan oleh dunia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Arahkan kepada Tuhan. Mataku tetap memandang. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup. Haleluya.
hari-hari ini masih merasakan bingung menghadapi persoalan hidup, mungkin juga masih merasa takut, bimbang dan khawatir menghadapi hari-hari ke depan di tahun ini, angkatlah tanganmu di mana engkau duduk. Saya berdoa dari tempat ini. Bapa yang baik, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, yang terarah kepadamu. Engkau mengenal setiap kami ya Tuhan. Kami mengarahkan tangan kami kepadamu karena kami tahu Engkaulah Allah yang sanggup menolong kami. Bahkan Engkau Allah yang mau memulihkan kami. Oh ya Bapa, mari Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Lawat mereka pada saat ini juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada persoalan-persoalan yang menekan mereka, kami angkat di dalam nama Yesus. Gantikan dengan damai sejahtera, iman yang lebih lagi. Dan biarlah kemuliaan-Mu dapat dirasakan, dapat dilihat oleh setiap pribadi kami. Bahkan kami boleh mengerti tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kami, khususnya di dalam hidup kami di tahun ini Tuhan. Kami persilakan Engkau nyatakan rancangan-Mu lebih lagi. Dan jika ada di antara kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang mulai goyah Tuhan teguhkan. Yang menantikan jawaban Tuhan, Tuhan bukakan jawaban-Mu. Yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami mulai hari ini Tuhan, untuk menginjak tahun ini dengan tujuan Allah, agar hidup kami boleh menjadi efektif dan akhirnya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, hamba berhenti berbicara, hamba berhenti berkhotbah, hamba berhenti menyampaikan firman-Mu. Namun hamba tahu kekuatan firman akan terus bekerja dalam setiap kami, sehingga jemaat-Mu tempat ini mengalami pertumbuhan, akan menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati gembala sidang-Mu dengan seluruh staf yang ada. Pakai kehidupan mereka lebih lagi, tambahkan kasih karunia dan pengurapan-Mu ya Allah. Sehingga lewat mereka semua jemaat boleh menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi kemajuan gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat firman Tuhan sore hari ini. Kita percaya bahwa kita diberkati Tuhan, saudaranya. Amin. Sebentar kita akan ada pelantikan pelayan staff. Akan saya bacakan struktur pelayan GBI Rawamangun Cabang Grand Mall Bekasi tahun 2022. Di bagi nama yang saya sebutkan boleh langsung maju ke depan. Untuk penasehat Bapak Pendeta Budi Prayitno, tua-tua gereja Bapak Hani Asa, Ibu Hana Tanuwijaya, Bapak PDP Suprayitno Subagio, Gembala Bapak PDM Tony Tanuwijaya, Wakil Gembala dan Si Doa Bapak Pendeta PDP Suprayitno, Sekretaris Umum dan Si Tamborin saya sendiri Ibu Yusi Ducayani, Sekretaris 1 dan Si Pemerhati Bapak Virgo Delima, Bendahara Umum Ibu Trivena Kureta, Bendahara 1 Ibu Febrianti Tambunan, Bendahara 2 Saudara Kevin Lazarus, Si Ibadah Saudari Cenwi, Si Konsumsi Ibu Herlina Dewi Suharti, Si Multimedia Bapak William Setiadi, Si Humas Keamanan dan Transportasi Bapak Fani Johannes Tambunan, Si Perlengkapan Umum dan Sound System Bapak Nathanael Sumanto, Si Diakonia Ibu Hana dan Ibu Lili, Si Kedukaan Ibu Rini Chandra, Si Musik dan Pujian Ibu Suti, Ketua ABI Saudari Lia Pinto,
Ketua RBI atau WOC Saudari Selvi. Dan untuk staf gembala boleh saya bacakan. Pertama Bapak Tony Tanuwijaya, kedua Bapak Suprayitno, ketiga Bapak Hani, keempat Bapak Nathanael Sumanto, kelima Ibu Hana, keenam Ibu Trivena, ketujuh Saudari Cenwi dan Ibu Suti. Selanjutnya pembacaan ikrar oleh Bapak William. Ikrar pelayan GBI Rawamangun, cabang Grand Mall Bekasi. Dengan hati yang tulus dan terbuka, kami berjanji di hadapan Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang agung dan jemaatnya yang kudus. 1. Untuk menjadi pengurus gereja yang setia dan tekun dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan Tuhan dan gerejanya. 2. Untuk melayani dengan penuh gairah dan ketaatan berdasarkan firman Tuhan dan peraturan gereja yang ada. 3. Untuk tetap menjaga hati agar bersih dan rendah hati, baik di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan, serta berusaha menjadi teladan yang hidup. 4. Untuk menjalin persekutuan yang indah dan mengembangkannya, dengan saling menghargai dan menghormati, baik di antara pengurus, semua pelayan, bahkan seluruh jemaat yang kami layani. Saya harus berdiri di sini karena saya harus berdoa menghadap Bapak Ibu sekalian. Jemaat dipersilakan berdiri bersama-sama. Sebelum kita berdoa hari ini atas nama Gereja Bethel Indonesia Rawamangun, kami bersukacita buat kesediaan Bapak Ibu sekalian yang mengorbankan dirinya bagi kelangsungan pelayanan di tempat ini. Dan hari ini juga saya tabiskan pengurus baru yang akan bekerja untuk periode tahun 2022 ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang kita berdoa. Bapa yang baik, sekarang ya Tuhan, penuhilah hamba-hambamu yang telah Engkau pilih ini dengan pengurapan surgawi. Hamba mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap kami bekerja atas tuntunan Tuhan dan di bawah kekuasaan dan kedaulatan Allah yang maha tinggi, sehingga setiap jemaat yang dilayani boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Bahkan gereja ini boleh mengalami kemajuan demi kemuliaan nama Tuhan. Satukan mereka dalam kasih Allah yang luar biasa dan sempurna itu Tuhan. Dan berkatilah kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan studi mereka Tuhan. Sehingga semua boleh berhasil, semua boleh sukses bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Dan Tuhan, akhirnya hamba serahkan seluruh perjalanan hidup pelayanan mereka sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Mulai hari ini, besok, lusa, bahkan sampai Tuhan kembali datang menjemput gerejanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita akan menyaksikan Kaleidoskop 2021. Sebatas lagu, tak sebatas baru, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu
selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, aku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Nih, orang kita kerja di ngungsi naik perahu. Terima kasih Pak Manto, Pak Gembala, Pak Fani, Leon. Terima kasih nasi bungkusnya. Pakai nasi bungkusnya basah. Saya naik perahu karet. Hatiku, apa ku sudah mengasihimu, ku sangat mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan, yang ku punya, yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini
Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Ucap syukur atas kebaikan Tuhan. Udah cepet nih bisa. Udah standarnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selidiki hatiku
Kasihmu buatku mengerti, hidupku ini lagu cintamu Tuhan. Yang telah kau beri, kasihmu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasihmu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Lagu cintaku, lagu cinta untukmu. Shalom, selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua ya. Biar di tahun yang baru ini kita makin hari makin dekat kepada Tuhan dan hidup menyenangkannya. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Prayitno dan Ibu Ermi yang sudah meluangkan waktu untuk melayani kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak dan Ibu selanjutnya. Untuk pengumuman hari ini kita bersuka cita karena pada tadi pagi sekitar jam 8 pagi ada 3 saudara kita yang sudah lahir baru, yaitu sudah dibaptis, dan untuk itu kami mengundang kepada pertama-tama Bapak Paulus Guan untuk maju ke depan. Silakan. Ya udah, oke. Silakan Bapak Guan. Kemudian yang kedua, Saudara Theophilus Alvin. Saudara Theophilus Alvin. Ya. Kemudian yang ketiga, Saudari Elizabeth Santi. Silakan maju ke depan. Ya, puji Tuhan kalau saudara-saudara kita ini sudah dibaptis tadi pagi ya. Dan untuk tanda pembaptisan sudah terlaksana dengan baik. Kami mohon dengan hormat kepada pertama-tama Ibu Hana untuk menyerahkan Alkitab dan juga sertifikat baptis, surat baptis ya, kepada Bapak Guan. Itu jangan lupa difoto. Iya. Surat baptisnya. Ya. Kemudian yang kedua, mohon dengan hormat Ibu Ermi untuk menyerahkan kepada Saudara Alvin. Dan yang ketiga, untuk Saudari Santi, mohon kepada Bapak Suprayitno untuk menyerahkan. Mohon Pak Suprayitno jangan balik dulu, foto bersama dulu ya sama Bapak Oni, Bapak Tony, Bapak Budi Prayitno, silahkan.
Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Pengumuman hari ini hanya diingatkan saja bahwa besok kita ibadah kembali. Jadi besok jangan lupa untuk datang ibadah jam 10 pagi. Kita akan mengikuti ibadah pertama di dalam minggu pertama tersebut ya. Baik. Kemudian dilanjutkan juga dengan perjamuan kudus. Jadi terutama kepada para pelayan jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan baik. Baik, kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan saya mohon dengan hormat Ibu Ermi untuk berdoa sebelum doa berkat nanti. Silakan Ibu Ermi. Haleluya, mari Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita sehati menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan kelanjutan pelayanan gerejamu di tempat ini dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengirim jiwa-jiwa untuk dilayani, didewasakan di tempat ini. Engkau urapi dan pakai semua para hamba-hamba-Mu Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan, siapapun kami, Engkau maksimalkan kami dengan karunia-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Engkau juga memberkati yang telah menyewakan ruko ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati hidupnya ya Tuhan. Dan dia boleh merasakan dia terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Di mana gerejamu ada di tempat ini. Berkati hidupnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan lingkungan di tempat ini Tuhan. Kami mohon biar ada damai sejahtera bagi lingkungan di tempat ini Tuhan. Bahkan Tuhan ada jiwa-jiwa yang Kau panggil untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk Indonesia. Dari pemimpin yang tertinggi, Bapak Presiden, wakilnya, para pembantu-pembantunya, semua pemimpin-pemimpin daerah, berikan hikmat kepada mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab, membawa perubahan menuju kepada kebaikan di bangsa ini ya Tuhan. Hanya hikmat-Mu ya Tuhan, dan kekuatan daripada-Mu mereka mampu melakukan itu semua. Demikian juga dengan seluruh rakyat Indonesia. Berikan pemahaman, pengertian untuk bekerja sama dengan pemerintah. Dan juga Tuhan mau bekerja keras, kerja yang benar. Jauhkan dari segala kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bangsa ini boleh diberkati oleh Tuhan. Dipulihkan ya Tuhan, baik kesehatan, ekonomi, keamanan boleh terjadi di bangsa ini. Engkau juga memberkati dan memakai gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Supaya kami semua menjadi terang dan garam, membuat dampak yang positif. Ya Tuhan, biarlah semua orang percaya-Mu menyadari sungguh bahwa kami ada untuk rencana surga boleh terjadi di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati gembala dan semua staf gembala, semua para pelayan, semua jemaat Tuhan. Dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada, Engkaulah jawaban kami ya Tuhan. Engkau tetap memegang kami dengan tangan kanan-Mu
supaya kami boleh mengalami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari ini kami beribadah tahun baru, karena Tuhan telah menyertai gerejamu di tempat ini sampai hari ini, dan Tuhan akan melanjutkannya ya terus sesuai dengan rencana surga melalui gerejamu, melalui hamba-hambamu yang melalui gembala sidang di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kemurahan dan belas kasihan yang menyertai kami sekalian, orang-orang yang mengasihi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, dan hari ini kita percaya Tuhan mengulurkan tangannya, memberkati hidup kita, dan memberikan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan bersama dengan Allah Roh Kudus di dalam keseharian hidup kita. Berkat yang sempurna diturunkan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan berkat inilah yang menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi setiap orang yang kita temui. Haleluya. Terima kasih